Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang diumumkan tadi, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji atau mengulang lagi pelajaran yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kita telah ketahui bersama, sekarang ini kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban. Maka seorang muslim dan muslimah yang bijak, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Ilmu tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafu as-soleh. Maka seorang muslimah yang bijak, setiap musim akhirat, setiap waktu yang merupakan ladang ibadah, ladang pahala, untuk mengulang dan terus mengulang apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang musim-musim akhirat tersebut, agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini dinamakan dengan Sya'ban, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, litasya'ubihim fi talabil miyah awil gharat. Setiap bulan-bulan Hijriah itu sebetulnya ada sebab-sebab penamaannya. Di antaranya bulan Sya'ban itu di antaranya karena orang Arab jahiliyah dahulu ketika bulan Sya'ban mereka yatasya'abun, berpencar. Sya'ban dari kata-kata tasya'ub, mereka berpencar untuk mencari air, ataupun mereka berpencar dalam rangka berperang. Karena di bulan Rajab sebelumnya itu mereka diharamkan untuk berperang. Ini salah satu sebab penamaan bulan ini dengan bulan Sya'ban. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini
memiliki beberapa keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita wajib meyakini Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Rabbmu, dialah yang menciptakan dan dialah yang memilih. Allah memilih sebagian makhluk dan mengutamakannya di atas sebagian yang lain. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah memilih para nabi, para rasul di antara semua manusia dan mengutamakan mereka di atas semua manusia. Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para malaikat-malaikat dan manusia sebagai rasul, utusan-utusannya. Dan sebagian rasul lebih utama dibandingkan yang lainnya. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan kita yakini Nabi kita Muhammad SAW Sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia, manusia yang terbaik, Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah para nabi, para rasul, Allah memilih, Allah mengutamakan para sahabat Nabi kita, sahabat Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia terbaik setelah para rasul. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabatku. Tsumma ladina yalunahum. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Tsumma ladina yalunahum. Kemudian para tabi'u at-tabi'in. Ini di antara manusia, ada yang Allah pilih, ada yang Allah utamakan di atas yang lain. Demikian pula dengan tempat. Allah muliakan kota Mekah di atas semua tempat di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasul SAW bersabda ketika beliau diusir dari kota Mekah, innaki ahabbul buqa ilallah. Engkau wahai kota Mekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharaju minki. Seandainya kaummu, yaitu kaum Quraisy, tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu. Kota Mekah, kota yang termulia di atas muka bumi ini. Demikian pula Allah mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lain. Di antaranya bulan suci Ramadan. Di antaranya malam Lailatul Qadar allati khairan min alfi syahr. Demikian pula 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Allah mengistimewakan bulan Sya'ban dengan beberapa keistimewaan. Intinya, inilah hak Allah mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Namun kita tidak akan tahu mana yang utama di sisi Allah kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri, ini yang utama daripada yang lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, merupakan salah satu bulan Hijriah yang memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dari sahabat Rasul Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, 5 araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku melihatmu tidak berpuasa di antara bulan-bulan Hijriah sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban? Maka Rasul menjawab, dzaka syahrun yaghfalu fihi annasu anhu. Karena di bulan ini banyak manusia yang melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang di antara Rajab dan Ramadan.
Kemudian kata Rasul lagi, wa huwa syahrun turfa ilaihil a'mal ila rabbil alamin. Ini adalah bulan yang amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Dan aku menyukai amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sekali lagi hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Nasai dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini ada dua keistimewaan bulan Sya'ban secara umum. Yang pertama, ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, terutama oleh kaum al-muslimin. Karena diapit oleh yang pertama bulan Rajab. Sebagian orang mereka sangat antusias beribadah di bulan Rajab. Ya, meskipun ada yang ibadahnya sesuai dengan sunnah, ada pula yang bid'ah ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab, kalau kita mau mengulang sedikit, itu juga bulan Ashurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga dimuliakan. Namun kita memuliakannya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada namanya salat raghaib, kata para ulama. Salat di awal malam Jumat pertama di bulan Rajab. Itu kata para ulama, tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, sebagaimana juga kata Imam Nawawi, bid'atun mungkaratun qabihah dan seterusnya. Namun intinya banyak manusia fokus di bulan Rajab. Kemudian setelah itu mereka fokus bulan Ramadan. Lupa dengan bulan apa? Sya'ban. Dan kaidahnya kata para ulama secara umum, ketika ada waktu-waktu yang banyak manusia lalai beribadah di dalamnya, disitulah pahala amal ibadah dilipat gandakan. Itulah ibadah yang sangat mulia. Contoh, kata Rasul, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Kata Rasul, beribadah di waktu kekacauan. Naudzubillah min dalik. Ya, seandainya ada suatu tempat yang di situ banyak kekacauan. Ya, banyak mungkin naudzubillah min dalik pemberontakan, kudeta, manusia, naudzubillah min dalik yang dipentingkan urusan dunia. Maka ketika ada orang yang fokus ibadah, tentunya dengan ikhlas, ittiba sunnah, pahalanya apa? Kata Rasul, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Demikian pula kita tahu salatul lail, salat di malam, hari, salat tahajud, qiyamul lail, itu salat yang paling mulia setelah salat 5 waktu. Kenapa? Karena disitulah manusia banyak apa? Lalai. Makanya Rasul mengatakan, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan as-salam. Ini bulan Sya'ban banyak yang melalaikannya. Maka ibadah di dalamnya, namun tentunya sekali lagi dengan syarat ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang kedua, kata Rasul tadi, turfa ilal a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amal perbuatan manusia kepada Rabbil Alamin. Di dalam hadis ini terdapat akidah Ahlussunnah yang disepakati oleh semua ulama salaf. Allah ada di atas. Namanya diangkat dari mana ke mana? Bawa ke atas. Allah fis sama. Allah di atas langit. Kata Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'in, kunna wattabi'una mutawafirun nakul innallaha fis sama. Kami dan semua para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ini ijma' salaf. Ya, sekali lagi, di antara dalilnya hadis ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan ilayas adul kalimut thayyibu wal amalus soleh. Kepada Allah lah diangkat ucapan yang baik dan al-amal as-soleh. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil Allah ada di atas, ini bisa 1000 atau lebih, bahkan bisa 2000 lebih. Ya, sekali lagi, ini akidah yang sangat terang benderang, namun masih ada sebagian orang yang mengingkarinya. Padahal sekali lagi, Allahu fis sama,
ini ijma' salaf dan ini akidahnya Rasul, para sahabat, bahkan juga akidah imam 4 dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata para ulama, diangkatnya amal di bulan Sya'ban ini dari sisi setahun amal itu diangkat di bulan Sya'ban. Ada 3 macam waktu diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahunan, mingguan, dan harian. Ini sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena memang ada dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Diangkatnya amal selama setahun di bulan Sya'ban. Adapun permingguan itu diangkatnya kapan? Ada yang tahu? Di hari apa? Yaitu apa? Hari Senin dan Kamis. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul mengatakan tu'radul a'mal ilallah yaumul isnaini wal khamis. Permingguan diangkat amal kepada Allah, dipaparkan amal manusia kepada Allah tiap hari Senin dan Kamis, ini per Jumatnya alias per minggunya. Adapun per harinya juga ada. Tiap hari amal itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, namun ini nanti sebagai saksi bagi manusia, amalnya dicatat oleh para malaikat dan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasul SAW mengatakan, yurfa ilaihi amalul nahari qabla lail. Diangkat amalan siang kepada Allah sebelum datangnya malam. Wa yurfa amalul lail ilallah qabla nahar. Dan diangkat amalan malam kepada Allah sebelum datangnya siang. Jadi sekali lagi, ini kita nggak bisa berbicara masalah gaib kecuali dengan dalil. Diangkatnya amal per tahunnya bulan Sya'ban. Diangkatnya amal per mingguan hari Senin dan Kamis. Kemudian diangkatnya amal tiap hari pada waktu akhir siang dan akhir malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan keistimewaan bulan Sya'ban kata para ulama bahwasanya amal ibadah di bulan Sya'ban nanti terutama masalah puasa, baca Quran misalnya, ini ibaratnya seperti sunnah qobliyah ketika sholat. Kita sholat subuh tadi ada qobliyahnya. Duhur ada qobliyah dan apa? Ba'diyah. Bulan Sya'ban ini ibaratnya seperti sholat sunnah apa? Qobliyah. Sebelum datangnya Ramadan atau puasa Ramadan, ada puasa qobliyah Ramadan, yaitu apa? Puasa di bulan Sya'ban. Apa puasa ba'diyahnya atau puasa setelah Ramadan? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan sunnah-sunnah rawatib ini lebih utama pahalanya dibandingkan puasa mutlak. Ini sekali lagi salah satu keistimewaannya. Demikian pula bulan Sya'ban itu melakukan ibadah di dalamnya ibaratnya seperti persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sebetulnya kalau mau dibuat judulnya tadi bisa menyambut Sya'ban dan apa? Ramadan. Karena kita menyambut Sya'ban itu otomatis juga menyambut bulan suci Ramadan. Ibadah yang dilakukan di waktu bulan Sya'ban itu sebagai persiapan. Ya kalau mungkin dalam olahraga ada pemanasan. Biar nggak kaget kalau sudah masuk apa? Ramadan. Makanya dahulu selain nanti puasa, para salaf banyak mereka murojaah, terutama kalau yang hufadzul Quran, yang hafal Al-Quran, mereka banyak murojaah di bulan Sya'ban. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan.
Sekali lagi ini salah satu keutamaan dari bulan Sya'ban. Kalau kita ulang lagi yang pertama keutamaannya, ini bulan yang dilalaikan oleh manusia dan ibadah di dalamnya Allah lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, karena di bulan ini diangkat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, amal ibadah di bulan Sya'ban seperti sunnah qobliyah ya ketika sholat wajib. Nah, kemudian yang paling ditekankan ya di dalam bulan Sya'ban ini berkaitan dengan masalah as-shaum, ya puasa. Sekali lagi kita tekankan, ini bulan yang penuh keutamaan, yang ada keistimewaannya, namun kita tidak boleh memuliakan kecuali dengan apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Tidak asal-asalan. Ini adalah ibadah, dan ibadah tauqifiyah harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentunya dalam hadis yang sahih. Di antaranya masalah puasa di bulan Sya'ban, ya puasa-puasa sunnah. Kita baca sebagai riwayat di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasul SAW yasum hatta nakul la yuftir. Dahulu Rasul SAW di bulan Sya'ban puasa sampai kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka puasa. Wa yuftir hatta nakul la yasum. Dan kadang beliau berbuka sampai kami mengatakan seolah-olah Rasul tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan. Aku tidak melihat Rasul puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, ini yang intinya, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasul di suatu bulan yang lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Ya, mungkin yang biasa puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, mungkin terus diistiqomahkan, atau mungkin ya puasa kalau bisa dikatakan paling banyak ya di bulan Sya'ban tersebut. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun sebulan penuh sebetulnya tidak mengapa. Ya, karena Rasul SAW sebagaimana kata Aisyah tadi, hampir-hampir dikatakan tidak pernah tidak berpuasa. Meskipun yang lebih tepat mungkin ya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, sekali lagi ini hukumnya mustahab. Kemudian ma'asal muslimin, kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, kalau yang sudah dari awal sudah start puasa silakan lanjut. Tanggal 15, 16, 17 sampai mau Ramadan silakan lanjut. Kalau memang dari awalnya sudah terbiasa puasa. Tapi kalau startnya sudah ya mulai pertengahan Sya'ban, Rasul mengatakan idza ja'an an-nisfu min Sya'ban fa amsiku minas saum. Apabila sudah waktu pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Jadi harus dipahami dua poin ini. Kalau yang sudah dari awal Sya'ban berpuasa sunnah, silakan lanjut meskipun sampai akhir. Ya. Namun kalau dia awal Sya'ban belum puasa, tapi tiba-tiba di pertengahan Sya'ban ada keinginan puasa, maka stop. Ya, karena apa? Rasul melarang. Ini diantara fungsinya untuk lebih menguatkan di awal Ramadannya nanti. Ya, sekali lagi kalau sudah sampai nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban misalnya atau 14, maka stop, sudah jangan puasa sampai datangnya Ramadan. Paham ya? Kemudian ada pembahasan lagi, yaitu puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Rasul bersabda, la taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yamain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali kalau yang sudah terbiasa berpuasa dari awal.
Seperti tadi, dari awal Syaban sudah puasa sampai misalnya tanggal 27 Syaban. Maka apa lanjut sampai akhir tidak ada masalah. Paham? Ya, namun kalau tadi sudah nggak terbiasa dengan puasa di awal Syaban, dia sudah ada niat mau puasa di akhir Syaban, maka stop sudah. Ini sekali lagi, insya Allah dapat pahala niat karena Rasul yang melarang. Baik, kemudian ada lagi berkaitan dengan puasa di akhir Syaban, namanya puasa Yaumus Syak, hari yang penuh keraguan, yaitu ketika tanggal 29 Syaban, kemudian ru'yatul hilal. Ya, kalau berdasarkan hadis Rasul mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Puasalah kalau melihat hilal, berbukalah, beridul fitrilah kalau melihat hilal, dan jika langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Misalnya tanggal 29 ya, malam 30. Ketika ru'yatul hilal ternyata kena mendung, gak kelihatan, maka digenapkan bulangan Sya'ban 30. Maka tanggal 30 inilah yang dinamakan dengan Yaumus Syak, haram berpuasa. Sebagaimana dalam riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu saat beliau menghidangkan makanan, kambing atau yang lainnya, kemudian sebagian orang nggak mau memakannya di tanggal 30 itu. 30 Syaban. Maka kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man yasumu yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang ragu atau ada keraguan, maka dia telah memaksiati Rasul SAW yang kunyanya Abul Qasim. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim muslimah sekali lagi dalam ibadah harus betul-betul berbekal ilmu yang berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pembahasan puasa di bulan Sya'ban, ini terutama yang masih punya utang puasa Ramadan kemarin. Ini bulan terakhir sebelum dia melewati Ramadan yang berikutnya. Mumpung masih ada waktu, yang punya hutang puasa, ya terutama bagi akhwat dan ummahat. Ini kita bacakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Dahulu aku punya utang puasa Ramadan tahun yang lalu. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tidak sanggup membayar utang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Maka kata para ulama, ini waktu terakhir membayar utang puasa Ramadan yang lalu. Disampaikan oleh sebagian para ulama, di antara hikmahnya kenapa kok Aisyah menunda waktu tersebut, kata seorang ulama yang bernama Ibnu Battal rahimahullah, innama hamala Aisyah ala qada'i Ramadan fi Sya'ban al-akhdhu birrukhsah wa tausiah. Aisyah kenapa mencontohkan membayar utang puasa di bulan Sya'ban? Itu untuk memberikan pelajaran bolehnya mengambil keringanan dan juga untuk memudahkan orang. Karena mungkin banyak kesibukan dan yang lainnya, maka ini diantara cara mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan di tahun yang lalu. Meskipun yang paling afdal mempercepat. Yang paling afdal mempercepat. Seperti sholat 5 waktu. Sudah dikumandangkan azan, kemudian qomat. Namun seandainya ada suatu kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, ini kalau memang sama-sama berjamaah juga. Seperti terkadang di sekolah. Mungkin jam pelajaran selesainya, kalau sekarang kan azan jam berapa? Kurang lebih jam 12 kurang seperempat lah ya, kurang lebih ya. Misalnya jam pelajaran sampainya jam 12. Paham ya? Kemudian mereka sholat berjamaah di masjid sekolah,
itu jam 12:30 misalnya, ya maka apa? Tidak ada masalah. Meskipun yang afdal apa? Karena apa? Dalam waktu sholat ada keluasan. Duhur waktunya sampai kapan? Sampai apa? Asar. Ya, sekali lagi, kita wajib menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, yang afdal as-salatu fi waktiha. Cuma jangan melarang. Atau sampai naudzubillah min dzalik mengatakan sesat kalau ente sholatnya jam 12:30. Paham ya? Meskipun sekali lagi, ya bagi laki-laki tetap jangan berjamaah. Cuma ini keluasan dalam Islam. Ya, sholat duhur tidak setengah jam waktunya. Duhur waktunya mulai adzan duhur sampai waktu apa? Menjelang asar. Paham? Apalagi terutama bagi al-akhwat ummahat. Ya, misalnya jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya anaknya dalam keadaan sakit atau mungkin kelapar yang sangat, ya sampai nangis-nangis, kemudian tunggu nak, ibu mau sholat dulu. Ya lebih baik apa? Beri makan anak tersebut, ya biar dia juga bisa khusyuk. Ya jangan sampai karena mengejar awal waktu meninggalkan yang wajib, menolong yang darurat misalnya. Ya ini sekedar kaidah secara umum. Wallahu taala alam. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang puasa khusus ya di pertengahan bulan Sya'ban. Kita sudah sampaikan tadi, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, apa hukum puasa sunnah bagi yang belum melaksanakan puasa sunnah di awal Sya'ban? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Apalagi memang hadis-hadis khusus ibadah di pertengahan Sya'ban itu tidak ada dalil hadis yang sahih tentangnya. Atau juga kata para ulama tidak ada sholat khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, karena memang tadi dalil-dalilnya tidak ada yang sahih. Kita baca sebagian ucapan para ulama agar lebih istilahnya mantul. Ya, kita tahu bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang ibadah khusus di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, entah puasa khusus nisfu Sya'ban atau salat malam khusus di nisfu Sya'ban. Yang pertama kita baca dari ucapan Abu Syama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, berkata Ibnu Dihya fi kitab ma ja'a fi syahr Sya'ban, qala ahlu ta'dil wal jarah laisa fi hadisin nisfi min Sya'ban hadisun yasih. Menurut para ulama pakar ahli hadis jarh wa ta'dil, tidak ada hadis khusus ya tentang keutamaan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban yang sahih. Ya, sekali lagi menurut ulama ada ini yang mengatakan ahli hadis, ulama ahli hadis, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan ibadah khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Berkata Imam Al-Qurtubi, ya, seorang ahli tafsir, dalam tafsirnya beliau mengatakan laisa fi lailatin nisfin min Sya'ban hadisun yu'awwal alaih. Tidak ada di malam pertengahan bulan Sya'ban hadis yang sahih, ya, terutama tentang dari salat malamnya atau tentang puasanya. Kalau memang pertengahan Sya'ban itu Anda mau puasa Ayyamul Bid silahkan, jangan disalah pahami, ya. Puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu masuk pertengahan Sya'ban, tidak ada masalah. Yang kita bahas ini mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban tok misalnya. Atau sholat tahajud khusus nisfu Sya'ban. Kalau Anda sudah terbiasa sholat tahajud di malam hari silakan. Cuma jangan pakai embel-embel apa? Sholat malam menyambut nisfu Sya'ban. Atau apapun ritual-ritual ibadah yang dikhususkan di nisfu Sya'ban, kata para ulama al-hadis tidak ada hadis yang sahih. Kalau tidak ada yang sahih, berarti itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad SAW.
wasallam, dan Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka itu tertolak. Kemudian kita bawakan lagi ucapan Imam An-Nawawi yang bermazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang salat raghaib atau salat di pertengahan bulan Sya'ban. Ini Imam Nawawi bermadzhab Asy-Syafi'i, ya, yang hidup di abad 7 Hijriah. Beliau mengatakan wahatani ay salatul raghaib wa salatun nisfi Sya'ban as-salatani bid'atani madhmumatani munkaratani qabihatani. Sekali lagi Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i berkata, dua salat ini, salat raghaib, itu tadi di malam Jumat pertama di bulan Rajab, namanya salat raghaib, ya, dengan tata cara yang nyeleneh dan aneh, ya. Kata Imam Nawawi, dan juga salat nisfu Sya'ban. Itu salat apa? Khusus nisfu Sya'ban. Ketika orang itu salat tahajud, salat duha di nisfu Sya'ban, ya jangan dilarang kalau emang sudah terbiasa. Namun ini yang mengkhususkan salat malam di nisfu Sya'ban, atau ada yang menamakan dengan salat alfiyah, salat 1000, bukan 1000 rakaat, namun 100 rakaat, namun tiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Ya, maka ini kata Imam An-Nawawi, bid'atani, salat yang bid'ah, tidak ada ajaran dari Rasul, madmumatan, tercela, mungkaratan, mungkar, dan qabihatan, jelek. Sekali lagi yang mengatakan bukan ana di sini, namun Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir ana tutup dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ahadisil maudhu'ah ahadisu salatin nisfi min Sya'ban. Di antara hadis-hadis palsu adalah hadis-hadis tentang salat pertengahan bulan Sya'ban. Ya, sekali lagi, seorang muslim muslimah dalam beribadah harus berdasarkan ilmu, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah nggak mengatakan yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Kata seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad, ahsanu amala, yang paling baik amalnya adalah akhlasu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian kata Al-Fudail bin Iyad, al-amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal jika itu ikhlas namun enggak benar, tidak diterima. In kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika amal benar namun enggak ikhlas juga enggak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban. Sampai amal itu ikhlas dan benar. Khalisan lillah, ikhlas karena Allah, shawaban ala sunnati Rasulillah, dan benar kalau mengikuti sunnahnya, ajarannya Rasulullah SAW, dan itu di dalam hadis yang sahih, bukan dalam hadis yang palsu ataupun yang lemah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Silakan. Jadi Ustaz, amalan pada bulan Sya'ban itu namanya puasa. Iya. Yang kedua baca. Iya, di antara itu yang lebih ditekankan. Apa ada amalan lain? Ya, amalan lain tentunya yang wajib sholat 5 waktu. Jangan sampai ngejar puasa sunnah, sholat 5 waktunya ditinggalkan. Sahur kemudian tidur subuhnya jam 9, jangan. Ya, sekali lagi yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang memang disunahkan oleh Rasulullah, silakan lanjutkan. Cuma kalau mau lebih lagi di bulan Sya'ban yang ditekankan puasa. Ya, demikian pula dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Iya, sebulan penuh pun tidak ada masalah. Nah, ya kalau mau lebih ditekankan lagi tadi, bahkan sebulan penuh pun tidak ada masalah. Sebagaimana kata Aisyah, Rasul SAW dalam riwayat seolah-olah Pak Rasul tidak pernah berbuka puasa di bulan Sya'ban. Nah, tentunya sekali lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cuma sekali lagi kaidahnya jangan sampai mengejar pahala ibadah sunnah mustahab namun lalai dari ibadah wajib. Sholat tahajud
jam 9 sampai jam 4, kemudian tidur, bangun jam 9. Subuhnya apa? Di jamak duha. Tidak benar. Taib kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, man istaghala bil fardhi anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang sibuk dengan yang wajib namun meninggalkan yang mustahab, yang sunnah, dia mendapat udzur. Namun kata beliau, man istaghala bin nafli anil fardhi fahuwa maghrur. Adapun orang yang sibuk dengan yang mustahab, yang sunnah, namun lalai dari yang wajib, maka dia orang yang tertipu. Nah, Tambah satu tadi. silakan. Dosa, Ustaz. Dosa besar itu divisinya seperti apa? Taib. Al-kabair, dosa besar, kata para ulama, definisinya adalah setiap dosa yang ada ancaman khusus di akhirat, atau yang ada hukuman hudud khusus di dunia. Seperti orang mencuri, kalau terpenuhi syaratnya dipotong tangannya, itu namanya dosa besar. Demikian pula dengan berzina, dicambuk yang belum menikah, dirajam yang sudah menikah, ini namanya dosa besar. Dosa yang ada hukuman khusus di dunia, yang telah ditentukan tentunya oleh syariat, atau yang ada ancaman khusus di akhirat. Ya, sebagaimana misalnya firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Maka membunuh orang mukmin itu dosa besar. Namun tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Baik, ada yang lain? Birrul walidain. Berarti 3 Pak pertanyaannya, Pak. Enggak sesuai dengan syaratnya tadi, cuma 2. Yang lain, kasih kesempatan yang lain. Ada yang lain? Kalau enggak kita kasih pada beliaunya lagi. Diborong ya. Kenapa? Oh silahkan. Yang puasa sebagaimana bulan-bulan yang lalu, tidak ada masalah. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Ya, sekali lagi, yang kalau kita mau ulang lagi yang dilarang itu, kalau yang nggak terbiasa awal Syaban puasa, kemudian memulai puasa sunnah di pertengahan Syaban, itu yang tidak boleh. Atau mengkhususkan pertengahan Syaban tok, ya, untuk puasa itu juga tidak boleh. Atau yang mendahulukan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, kalau memang sebelumnya tidak terbiasa dengan puasa sunnah, ya, atau puasa di hari yang ada apa? Syak keraguan. Itu yang dilarang di bulan Syaban. Taib, ada lagi? Taib, silakan Pak. Amal diangkat bulan Syaban itu ada harinya atau setiap hari? Taib, wallahu ta'ala alam. Rasul mengatakan turfa ilaihil a'mal fihi, diangkat amal perbuatan di bulan Syaban, artinya sebulan penuh diangkat. Ya, makanya Rasul memperbanyak apa? Puasa. Di hari apa saja di Syaban diangkat amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Gimana? Cukup atau lanjut? Ya, kalau ibu-ibu lewat kertas nggak bisa dengar suaranya. Ya, silakan, Pak. Ini kalau misalkan Syaban khusus ya, khusus. Sebentar, ini ada bapak-bapak yang tanya dulu. Misalkan khusus sekarang kita mulai tahun depan, misalkan Syaban pada awal, itu termasuk khusus atau enggak? Gimana Pak? Yang biasa sekarang enggak, tapi tahun depan kita mulai 1 Syaban sampai akhir. Nggak ada masalah, sangat boleh. Iya, Boleh, yang nggak boleh itu mulainya dari nisfu Sya'ban. Iya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin masih roja. Kemarin masih roja. Allah Subhanahu wa taala ampun yang itu di malam itu Syaban. Lanjut ya. Itu aja. Ini ampun kepada Allah. Wah iya. Baik. Ini alhamdulillah saya bawa kitab yang sudah saya bacakan sebagainya tadi. Ini membahas juga tadi masalah hadis nisfu Sya'ban. Secara umum iya, tidak ada yang kita tekankan tadi hadis sahih tentang ibadah khusus. Itu yang kita tekankan tadi kan. Cuma ada kata nulis kitab ini Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Salman hafidhallahu taala, ada satu hadis yang
satu-satunya yang sahih tentang nisfu Sya'ban. Ya, sekali lagi, satu-satunya yang sahih yang berkaitan dengan yang ditanyakan tadi. Kita mau bacakan beberapa hadisnya. Dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru likulli nafsin. Allah mengampuni setiap jiwa illa musyrikun billah, kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa musyahin, yang ada urusan dengan orang lain atau cekcok dengan orang lain. Ya, kemudian disampaikan beberapa riwayat, kemudian kata beliau, wa jumlatul qaul annal hadis bima jumu'i hadits turuq sahih. Secara ini banyaknya jalan riwayat hadis ini menunjukkan hadisnya sahih. Ya, sekali lagi hadisnya itu banyak jalan-jalannya, meskipun sebagiannya dhaif. Ya, ada kaidah ini sekali lagi menurut pendapat sebagian ulama ketika digabungkan menjadi apa? Sahih. Ini kesimpulan dari penulis kitab ini, hadis tersebut sahih. Cuma harus diingat tadi, hadis itu titik sampai di situ. Tidak ada kata-kata maka salatlah di malamnya, maka puasalah di hari nisfu Sya'ban tersebut, tidak ada. Maka cukup dengan apa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, gimana? Lanjut atau baca buku ini semuanya? Ya. Taib, ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.